Perkenalkan, nama saya Putri Melia Fauzia dengan NPM 241063105544 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analysis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Karunia Eka Lestari. Penelitian kali ini saya mengambil data dari laporan resmi BPS atau Badan Pusat Statistik tentang analisis perbedaan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan di beberapa provinsi Indonesia tahun 2024. Baik, di samping terdapat poster saya tentang analisis perbedaan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan di beberapa provinsi Indonesia tahun 2024. Dengan latar belakang, angka harapan hidup adalah salah satu indikator kunci dalam mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Secara umum, angka harapan hidup perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor biologis, gaya hidup, dan akses layanan kesehatan. Analisis ini bertujuan untuk memvisualisasikan dan mengukur seberapa signifikan dan konsisten perbedaan AHH antara laki-laki dan perempuan di 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Pemahaman terhadap disparitas ini penting sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih terarah. Selanjutnya, ada hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode ex post facto untuk membandingkan angka harapan hidup antara dua kelompok independen, yaitu laki-laki dan perempuan di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Temuan utama atau rata-rata nasional analisis statistik deskriptif terhadap 38 provinsi menunjukkan adanya perbedaan yang konsisten dan signifikan antara angka harapan hidup laki-laki dan perempuan secara nasional. AHH rata-rata perempuan di 74,34 tahun, AHH rata-rata laki-laki di 70,36 tahun. Rata-rata selisih delta AHH yaitu 3,98 tahun. Nah, kesimpulan awalnya, secara rata-rata, perempuan di Indonesia diperkirakan hidup 3,9 tahun lebih lama dibandingkan laki-laki. Pola ini konsisten dengan tren demografi dan kesehatan global, yang seringkali disebabkan oleh faktor biologis, genetik, dan perilaku sosial, seperti perbedaan kebiasaan merokok, pekerjaan beresiko, dan kecenderungan mencari layanan kesehatan. Selanjutnya ada analisis disparitas provinsi atau perbedaan angka harapan hidup. Meskipun angka harapan hidup perempuan selalu lebih tinggi di setiap provinsi, tingkat disparitasnya atau selisih angka harapan hidupnya bervariasi. Provinsi dengan disparitas terbesar yaitu DKI Jakarta mencatatkan selisih tertinggi, yaitu 4,20 tahun angka harapan hidup perempuan dikurangi angka harapan hidup laki-laki, yaitu 76,28 dikurangi 72,08. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun angka harapan hidup di Jakarta tinggi secara keseluruhan, kesenjangan umur panjang antara laki-laki dan perempuan di ibu kota adalah yang paling ekstrim. Lalu provinsi dengan disparitas terkecil, yaitu Papua Daya memiliki selisih terkecil, yaitu 3,37 tahun AHHP dikurangi AHHL, atau angka harapan hidup perempuan dikurangi angka harapan hidup laki-laki, yaitu 70,61 dikurangi 67,24. Selanjutnya ada analisis ekstrim angka harapan hidup atau kesenjangan umum. Analisis juga mengidentifikasi provinsi dengan nilai AHH tertinggi dan terendah yang berfungsi sebagai indikator umum keberhasilan pembangunan kesehatan. Angka harapan hidup tertinggi di provinsi Yogyakarta yaitu dengan perempuan 77,40 tahun dan laki-laki 73,66 tahun. Ini menunjukkan standar kesehatan dan kesejahteraan tertinggi di Indonesia. Lalu ada angka harapan hidup terendah yaitu di Provinsi Papua Pegunungan dengan perempuan 67,31 tahun, laki-laki 64,12 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa wilayah ini memerlukan intervensi kesehatan yang lebih besar untuk meningkatkan umur panjang penduduknya.
Selanjutnya metode yang saya gunakan pada pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Metode penelitian yaitu ex post facto atau kausal komparatif, yaitu menjelaskan kondisi yang ada tanpa perlakuan membandingkan dua kelompok laki-laki dan perempuan. Lalu variabel penelitian dan skala pengukurannya, variabel independen atau kategorikal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Variabel dependennya numerik, yaitu angka harapan hidup. Teknik analisis data, metode statistik deskriptif atau perbandingan mean, rata-rata, dan selisih absolut. Rumus matematis selisih rata-rata AHH yaitu delta AHHI sama dengan AHHP dikurangi AHHL. Dengan keterangan AHHP adalah angka harapan hidup perempuan dan AHHL adalah angka harapan hidup laki-laki. Data AHH tahun 2024 atau hasil estimasi BPS dianggap representatif dan valid untuk analisis komparatif antar jenis kelamin. Perhitungan selisih absolut adalah metode paling langsung untuk mengukur disparitas. Selanjutnya ada kesimpulan dan implikasi. Kesimpulannya, hasil penelitian secara tegas menyimpulkan bahwa angka harapan hidup atau AHH perempuan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan AHH laki-laki di seluruh 38 provinsi di Indonesia tahun 2024 dengan rata-rata selisih 3,98 tahun. Pola ini bersifat universal di Indonesia. Lalu ada implikasi dampak sosial dan kebijakan. Kerentanan laki-laki. Angka harapan hidup yang lebih rendah pada laki-laki menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko kematian dini. Hal ini perlu diperhatikan dalam perencanaan jaminan sosial dan program kesehatan, karena laki-laki mungkin menghabiskan lebih sedikit waktu dalam masa pensiun dibandingkan perempuan. Lalu pada fokus program, tingginya disparitas di provinsi maju seperti DKI Jakarta, yaitu dengan 4,20 tahun, menyiratkan bahwa faktor gaya hidup urban, misalnya stres, polusi, pola hidup tidak sehat, tingginya angka perokok laki-laki, berperan besar dalam memperburuk kesenjangan umur. Nah, data-data tersebut diperoleh dari laporan resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia dan sumber data sekunder AHH per provinsi tahun 2024. Selanjutnya kita masuk ke RStudio. Baik, langsung saja saya menggunakan PCA plus K-means clustering untuk data AHH. Yang pertama ada package yang diperlukan, sebenarnya ini tidak semua diperlukan, cuman untuk mempermudah saja. Baik, langsung saja kita run. Kebanyakan run. Nah, kita menggunakan library read Excel karena datanya Excel untuk memanggil data tersebut. Nah, ini dia data-datanya. Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan lainnya. Lanjut, kita akan memuat data menggunakan yang tadi sama saja. Ini cuman di print bawah. Nah, langsung kita ke pre-proses data. Data run. Ini laki-laki as numerik laki-laki, perempuan as numerik perempuan. Jadi kita konversi kolom A menjadi numerik terlebih dahulu. Kemudian kita hapus baris yang memiliki NA setelah konversi data yang tidak valid. Baik, itu cek kritis untuk mencegah error karena seringkali tadi saya error dalam percobaan. Lanjut ke inspect di data. Kita print data yang tadi. Nah, ini udah di print 10 kita print 10 baris pertamanya saja. Itu ada Sumatera sampai Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu siapkan data numerik dan standarisasi. Lanjut numerik saat itu
Nah, ini untuk PCA-nya PCA. Nah, di sini ada scriptplot PCA. Fungsi utama scriptplot dalam PCA atau pengertiannya terlebih dahulu, scriptplot PCA itu grafik yang digunakan untuk membantu peneliti menentukan jumlah optimal komponen utama yang harus dipertahankan atau reduksi dalam analisis. Nah, secara spesifiknya fungsi utamanya itu menentukan jumlah komponen optimal. Itu adalah fungsi yang paling penting. Scriptplot memvisualisasikan proporsi varians total yang dijelaskan oleh setiap komponen utama, seperti sumbu X, nomor urut komponen utama, sumbu Y, nilai eigenvalue atau nilai keragaman atau varians yang dijelaskan oleh komponen tersebut. Lalu yang ketiga ada kriteria elbow. Peneliti mencari titik di mana kurva nilai eigenvalue mulai mendatar. Terjadi tikungan tajam menyerupai siku. Nah, titik siku ini menandakan bahwa komponen-komponen yang berada di sebelah kirinya sebelum siku itu memberikan kontribusi varians yang signifikan. Sedangkan komponen di sebelah kanannya setelah siku hanya menyumbangkan sedikit varians. Hanya komponen sebelum dan termasuk titik siku yang idealnya dipertahankan. Lalu fungsi yang kedua adalah mengaplikasikan kriteria Kaiser atau nilai eigenvalue lebih dari satu. Nah, meskipun kriteria elbow bersifat subjektif, scriptplot memungkinkan visualisasi cepat kriteria Kaiser. Menurut kriteria Kaiser, hanya komponen utama yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari satu dianggap signifikan dan harus dipertahankan. Nilai eigenvalue lambda lebih dari satu menunjukkan bahwa komponen tersebut menjelaskan lebih banyak varians daripada dijelaskan oleh satu variabel asli tunggal, karena varians standar adalah satu setelah standarisasi. Lalu fungsi yang ketiga ada visualisasi proporsi varians yang dijelaskan. Scriptplot menunjukkan penurunan cepat kontribusi varian dari komponen pertama ke komponen berikutnya. Nah, untuk komponen utama pertama atau PC1 selalu menjelaskan persentase varians terbesar. Penurunan tajam setelah PC1 menunjukkan seberapa efisien PCA setelah merangkum sebagian besar informasi dalam komponen awal. Lanjut kitaran. Itu ada optimal number of cluster. Nah, optimal number cluster atau jumlah optimal cluster dalam analisis cluster seperti K-means adalah jumlah yang menghasilkan pemisahan data yang paling bermakna dan efisien. Penentuan ini sangat penting karena terlalu sedikit cluster akan menggabungkan subkelompok yang berbeda, sementara terlalu banyak cluster dapat memecahkan data yang seharusnya homogen. Selanjutnya ada termin final, K terbaik, ketiga. Nah, ini ada gabungkan hasil cluster dengan kasih warna. Lalu visualisasi. Nah, ini dia visualisasinya. Ini ada pengelompokan provinsi berdasarkan AHH, K means K sama dengan 3. Angka harapan hidup perempuan. Itu yang ini angka harapan hidup laki-laki. Nah, kelompok AHH yang berwarna hijau itu rendah, yang merah sedang, dan yang biru tinggi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.